Kondisi komputer. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dari perwakilan PT Cash Indonesia. Mohon izin Mbak Dita kalau ada salah kata. Ada Mbak Dita yang akan menyampaikan pemaparan pada siang hari ini. Mbak Dita, apakah sudah terhubung dengan kami? Iya, sudah terhubung, Us. Oh, jadi ibu-ibu, bapak-bapak mohon izinnya ini Mbak Dita ini dari Jawa, timnya dari Jawa. Jadi kalau manggil Iya. saya manggilnya Us. Iya, Di Sunda agak aneh dipanggil Us itu. oke, baik. Ya, bagaimana Mbak Dita ini? Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita para orang tua. Sebetulnya orang tua tuh ada beberapa yang sudah install aplikasi, kemudian sudah melakukan transaksi full ya secara 100% ke aplikasi yang namanya Cards itu sudah instalasi, sudah transfer, ada yang lewat Alfamart, Indomaret, ada yang melalui M-Banking. Tapi banyak juga orang tua yang belum paham rupanya apa itu kado OTP gitu ya, apa itu kado OTP, kemudian bagaimana caranya update, bagaimana transfer lewat Alfamart, Indomaret, apakah ada biaya admin dan lain sebagainya. Nah, mungkin barangkali itu harus dipancing dulu melalui pemaparan yang insya Allah disampaikan oleh Mbak Dita barangkali. Maka Mbak Dita, dipersilakan. Oke, baik, Us. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, saya Dita dari tim After Sale dari PT Cards Teknologi Inovasi. Untuk alamatnya kami ada di Banyumas, lebih tepatnya di Perumahan Bonafida Park di Sumbang, Banyumas. Mbak Dita, ada kendala untuk share screen-nya Mbak Dita? Saya share screen terlebih dahulu. Sudah. Tergambil. Oke. Silakan Mbak Dita. Oke, baik. Oke, jadi sebelumnya di sini untuk aplikasi Cards sendiri itu dari kami memudahkan kepada Pak Wali Santri dan juga pondok pesantren supaya lebih mudah dalam mengecek ataupun memantau dari aktivitas santrinya di pondok pesantren. Jadi di sini aplikasi yang berbasis di HP ataupun di iOS itu ada. Jadi nanti di sini untuk lebih lengkapnya, untuk cara panduan, silakan ibu bapak itu buka di Play Store. Untuk namanya sendiri itu adalah Cards kartu digital. Jadi untuk ketika sudah selesai untuk unduhnya, silahkan dibuka aplikasinya. Nanti bisa dilihat akan ada sinkronasi datanya, ditunggu dulu. Kemudian jika sudah selesai, silakan ibu bapak masuk ke proses pendaftaran. Jadi di sini untuk pendaftaran sendiri itu tinggal memasukkan nama. Untuk namanya itu kami sarankan nama wali santrinya, bukan nama santrinya. Oke, jadi di situ nanti silakan diisi nomor HP yang aktif, kemudian email yang aktif juga. Jika sudah terisi, nanti silakan di bagian bawahnya itu di checklist saya menyetujui syarat dan ketentuan. Baru kemudian klik daftar dan proses. Oke. Setelah melalui tahap daftar tadi, ibu bapak nanti harus memasukkan kode OTP. Untuk kode OTP itu bisa dicek di SMS dengan nomor HP yang tadi sudah didaftarkan, ataupun bisa dicek di emailnya, di kotak masuk email. Oke, jika tidak muncul juga untuk kode OTP-nya, itu bisa dicek di bagian spam ataupun promosi. Ataupun nanti jika belum ada juga, nanti bisa menghubungi kami, minta ke kami untuk kode OTP-nya, seperti itu. Kemudian, di sini untuk contoh tampilan emailnya yang berisi kode handphone, OTP, dan juga passwordnya. Contohnya seperti ini, bisa dicek nanti. Kemudian setelah memasukkan kode OTP tadi, ibu bapak itu harus membuat PIN utama. Untuk PIN utama sendiri itu adalah PIN untuk login ke aplikasi Cards-nya. Jadi nanti ketika melakukan transaksi juga, nanti ibu bapak harus memasukkan PIN utamanya. Oke.
ketika sudah sampai di tahap itu, nanti ibu bapak untuk tampilannya akan seperti ini. Belum ada kartunya. Jadi nanti silakan ibu bapak tambahkan kartunya terlebih dahulu. Untuk penambahan kartunya itu bisa diketikkan 16 digit nomornya ataupun bisa di-scan di pojok sebelah kanan. Di sini bisa dilihat untuk kartunya, barcode-nya atau QR-nya itu bisa di-scan. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini untuk angkanya, di situ ibu bapak itu diwajibkan untuk mengisi PIN kartunya. Jadi untuk PIN kartu itu biasanya kami tempelkan di belakang kartu santri 6 digit. Di situ juga bisa dicetakkan dari pihak pondok untuk panduan orang tuanya yang berisi nomor kartu, nama santri dan juga PIN kartunya. Oke, untuk PIN kartu itu di label santri dan panduan orang tua. Contohnya untuk panduannya itu seperti ini. Nanti jika memang dibutuhkan nanti bisa oleh Ustadz Taki bisa dibantu. Ketika sudah ditambahkan dan juga sudah mengisi untuk PIN kartunya, untuk tampilannya itu nanti akan seperti ini. Kartu berhasil ditambahkan. Oke, itu untuk tata cara ataupun tutorial dari install cards dan juga penambahan kartunya. Sebelumnya ibu bapak sudah semuanya kah atau belum? Baik Bapak Ibu yang Sudah. Udah bisa ya? masuk. Sudah bisa masuk ya? Oke, Iya. baik. Untuk yang lain bagaimana ibu bapak? Monggo, mungkin Baik. bisa saya bantu dari sini kalau ada yang kode OTP-nya belum bisa masuk. Yang punya kendala instalasi silakan. Ini maaf, ini saya Assalamualaikum dari orang tua Tia. Waalaikumsalam. Iya, ini Kang Sulus dan Ibu yang ini, maaf, saya mau bertanya. Ini istri saya sudah membuka aplikasi ini, sudah masuk. Nah, apakah bisa di HP yang lain untuk membuat kartu ini yang baru? Bisa nggak gitu? Jadi dua HP gitu. Itu aja, mungkin kali saya kesulitan gitu. Nggak bisa ini di HP saya. Istri saya udah bisa gitu. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam, Bapak. Untuk aplikasi sendiri itu dari kami memang untuk satu kartu itu hanya untuk satu akun pengguna. Tapi dari Iya. satu akun pengguna itu bisa untuk beberapa kartu, Bapak. Jadi tidak hanya satu kartu. Jadi dari kami itu tidak ada batas maksimalnya untuk jumlah kartu yang ditambahkan. Jadi misalnya anaknya ibu atau bapak itu ada yang mondok, kakak beradik, itu nanti bisa ditambahkan dalam satu akun, seperti itu. Mungkin tahu itu dulu Ibu ya, PIN-nya ya, PIN yang dari santrinya ya. Untuk PIN-nya, mohon Iya. maaf, suaranya putus-putus Bapak. Oh ya, ini PIN-nya kan saya masuknya itu masukin PIN-nya nggak tahu, jadi istri saya nggak tahu PIN-nya. Nah, ingin tahu PIN itu yang dari kartunya, lihatnya di mana gitu. Oke, iya itu nanti bisa dibantu dari pihak pondoknya, dari Ustadz Taki, bisa dicek di dashboard, nanti bisa dikirimkan ke wali santri yang bersangkutan. Oh iya. Ya, mohon izin Makasih, disclaimer. Disclaimer. Iya. Bapaknya Tia, sebetulnya kami sudah mengarahkan untuk wali asuh mengirimkan tata cara instalasinya, termasuk PIN-nya juga, kemudian nomor kartunya ke setiap wali asuh. Jadi bagi orang tua yang belum mendapatkan bagaimana tata cara instalasi, kemudian PIN aktivasi dan nomor kartunya, itu bisa menghubungi wali asuh masing-masing. Begitu kurang lebih. Oh, terima kasih informasinya. Baik, monggo ibu bapak yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Monggo ibu bapak yang mau ditanyakan silahkan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut lagi. Kayaknya lanjut ya Mbak Dita, pengisian itu ya. Oke, baik Ustadz. Saya share screen lagi. Mohon maaf, itu Ibu Sumiati kayaknya ingin menyampaikan, cuman itu speakernya kayaknya headsetnya nggak kedengaran, kasihan Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, mana Ibu Sumiati biar saya pin. Ibu Sumiati, pin. Nah ini Ibu Sumiati. Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh, mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar Bu. Suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar. Masih belum terdengar Ibu. Belum masuk, suaranya belum masuk.
Nah, tadi sempat ada bocor, suaranya sempat masuk. Ibu Sumiati sempat masuk sebetulnya suaranya. Atau mau diketikkan saja di kolom komentar, boleh Ibu. Kalau tidak susah, ya nggak Kayaknya kedengeran. harus itu menggunakan itu kayaknya Kang Harus, Jules harus pakai headset kayaknya. kayaknya. Iya, harus pakai headset Iya, iya. kayaknya. Tim teknisinya banyak itu sebetulnya, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mohon dibantu bapak-bapak, ibu-ibu. Ini suara suara dari Zoom-nya Sumiati, atas nama Sumiati tidak terdengar. Jadi gini bapaknya Tia, kalau Zoom itu ada kendalanya seperti ini. Iya, betul. Iya. Jadi tadi maaf tambahan, jadi bisa ya 2 HP ya, satu kartu. Nggak bisa bapaknya Tia, nggak bisa. Baik. Oh, Iya, gitu. iya. Ini untuk keamanan, karena takutnya satu kartu itu dikeroyok sama-sama, takutnya yang satu menyetujui misalnya, yang satu Oh, tidak menyetujui. Jadi satu iya, kartu hanya untuk satu HP, tapi satu iya. HP itu bisa beberapa kartu. Misalnya adiknya Tia mau dimasukin ke sini, tunggal Oh, bisa bisa 2 kartu begitu. Jadi satu HP bisa 2 kartu, 3 kartu begitu. itu kan yang saya kan mau MB-nya saya dari mama keluarin dulu logout gitu. Iya betul gitu. Jadi satu akun untuk satu HP, tapi satu akun dalam satu HP itu bisa beberapa kartu, Pak. Iya betul. Jadi sekali lagi satu HP itu bisa beberapa kartu. Misalnya yang orang tuanya Fasya dan Tasya itu cukup pakai satu HP saja, gitu. Bisa 2 kartu, Hmm, gitu. ya, oh iya. Jadi kalau mau pakai yang saya, berarti HP-nya yang itu kartu yang di Mama Tia harus di logout dulu ya, baru saya Iya, login gitu. iya betul. Oh, Iya ya. betul. Harus logout Soalnya dulu. yang nanti transfernya pakai pakai m-banking yang di saya gitu. Mama Tia Oh, kan nggak ada m-bankingnya gitu. Oh, kalau Ya. kalau sebetulnya kalau itu nggak perlu ini Pak, nggak perlu. Jadi m-banking dengan aplikasi cards itu nggak perlu di satu HP yang sama, nggak perlu di HP yang Oh, gitu. sama, begitu. Bisa Bisa ya. bisa iya bisa di HP yang berbeda. Begitu, tinggal nanti di copy paste aja Oh, nomor virtual account-nya, misal kalau transfer via virtual account begitu. Nanti ini akan oh iya dicontohkan virtual account-nya oleh ya. ya, nanti akan dicontohkan oleh Mbak Dita bagaimana pengisiannya ya. Ibu, ini Oke, lokasinya ya Mersanya siap-siap. di Banyumas, Makasih. betul? Iya betul lokasinya di Banyumas. Saya Ibu Iya, Emma. betul. Ini lokasinya Mersanya di Banyumas. Iya betul. Iya, dari Ortu Muhammad Muslih ya, mohon izin bertanya, jika satu HP tapi di HP yang ada aplikasi mobile m-banknya boleh menggunakan untuk transfernya? Ya boleh Ibu. Jadi sekali lagi, HP m-banking dengan aplikasi Cards itu tidak perlu satu HP, bisa di HP yang berbeda. Begitu, bisa di HP yang berbeda begitu. Misalnya yang pegang m-banking biasanya ibu-ibu ya. Nah, yang pegang m-banking ibu-ibu, yang aplikasi Cards-nya oleh bapaknya itu bisa begitu. Begitu ya Mbak Dita ya. Iya, betul sekali, Us. Seperti itu. Mungkin untuk proses instalasi ini orang tua semuanya udah berhasil semuanya barangkali ya. Nah, ini ada kendala di top up saldo selalu pending. Saya kirim via Dana. Nah, ini dijawabnya setelah pemaparan dari Mbak Dita yang berikut ini. Silakan Mbak Dita untuk melanjutkan pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Di sini akan saya lanjutkan mengenai panduan saldo ataupun uang saku para santrinya. Jadi, ketika kartu sudah ditambahkan, tampilannya akan seperti ini, kurang lebih sama. Oke, jadi Mbak Dita belum share screen, Mbak Dita. oh, belum share screen. Sudah, Us, di sini belum tampil. Oh iya, saya dipin dipin ke Bu Sumiati, jadi nggak tampil sebentar. Oke, Bu baik. Sumiati mana ya, menghapus pinnya tuh di situ udah ya, malah sebentar. Cara menghapus remove pin itu udah nggak ada, belum muncul Mbak. Kalau di kita, kalau di Bapak Ibu semuanya sudah muncul belum ya share screen-nya? Sudah. Oh, sudah. Di saya aja yang nggak muncul Mbak Dita. Bentar Mbak. Kok sih? Bentar ya Mbak di switch. Nah, dah. Silakan Mbak Dita dilanjutkan. Oke, baik Ustadz. Jadi di sini untuk panduannya, oke, sebentar. Ibu Bapak dibuka aplikasinya, kemudian di situ ada menu isi kartu di menu utama. Nih. Oke, untuk isi kartu atau isi saku itu berbeda dengan isi saldo cash point. Untuk saldo cash point itu adalah saldonya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang nantinya digunakan oleh para santri itu adalah saldo kartu ataupun uang saku.
Seperti itu. Kemudian ketika menu yang tadi, menu isi kartu itu diklik, ibu bapak tinggal memasukkan saja untuk nominalnya. Dimasukkan untuk nominalnya, kemudian dipilih untuk metode pembayarannya. Di sini saya sarankan itu menggunakan saldo cash point, saldonya bapak ibu sekalian. Karena di sini untuk biayanya itu hanya Rp1.000 per transaksinya. Jika ibu bapak menggunakan kris, itu ada di 1% di setiap transaksi tergantung dari nominalnya. Sedangkan untuk transfer bank ataupun minimarket itu ada di 7.500. Jadi yang termurah itu memang cash point. Jika sudah dipilih, kemudian diklik proses, kemudian ibu bapak itu wajib memasukkan PIN utamanya. PIN yang tadi untuk login aplikasi Cards. Ketika sudah dimasukkan PIN-nya, di sini akan muncul untuk riwayatnya itu saldo berhasil ataupun sukses. Bisa dilihat contohnya di sini pengisian dari cash point. Untuk lebih memastikannya, ibu bapak nanti bisa dicek lagi di saldo anaknya sudah bertambah atau belum. Seperti itu, ketika misalnya belum berubah, ibu bapak jangan khawatir, tinggal di-refresh saja di sebelah kanan. Oke. Caranya itu untuk mengisi kartu seperti itu. Kemudian yang tadi berarti ibu bapak diwajibkan harus mengisi cash point terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan sebentar. Saya ganti share screen-nya. Mungkin Ustadz Taki bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Baik. Menjawab pertanyaan dari yang pertama ya, sebentar, dari Ibu Sumiati. Ngecek saldo di kartunya, kadang kartunya tidak muncul dan harus didaftar ulang lagi. Terima kasih. Itu sudah dijawab oleh pihak kartu santrinya ya. Nah ini jadi katanya untuk kendala cek kartu yang tidak muncul itu biasanya terkendala sinyal dari perangkat ataupun dari versi aplikasi yang belum update, Bapak Ibu semuanya. Itu bisa dicoba dulu untuk update aplikasinya terlebih dahulu. Caranya masuk ke Play Store, kemudian ketik Cards, kartu digital. Ketika muncul tulisan update, klik update, lalu dibuka kembali, login dengan nomor HP yang didaftarkan, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari ortunya Indra. Assalamualaikum, saya sudah download aplikasinya, tapi belum pernah digunakan, tapi ada tagihan untuk kartu Cards sebesar 5.000 per bulan. Apa kartunya memang berbayar? Betul Bapak Ibu, penggunaan aplikasi Cards ini untuk Pondok Pesantren Rojaul Huda Darun Nasyah kita kenakan biaya bulanan untuk perawatan gitu ya. Itu 5.000 per bulan. Jadi makanya kita mendorong kepada orang tua untuk mengoptimalkan penggunaan kartu santri ini, karena kartu santri ini berbayar tiap bulannya. Mau digunakan atau tidak, tetap ada biaya yang ditagihkan sebesar 5.000 per bulan begitu, dan ini berlaku untuk semua santri. Soalnya kalau misalkan ini hanya diberlakukan untuk sebagian santri, nanti malah semuanya nggak mau pakai kartu santri. Jadi kenapa kita sangat mendorong semua santri pakai ini? Pertama, banyak uang yang hilang, apalagi murid baru, Bapak Ibu mohon izin. Jadi murid baru itu sama orang tuanya suka dikirim uang, begitu ya, tapi yang terjadi sering hilang, begitu. Nah, makanya kami mendorong semuanya dari level kelas yang kelas 7 sampai kelas 12 semuanya pakai kartu santri. Tapi kan biasanya semuanya pasti sama, tanya aja dari mah baheula. Itu kemana wae di hati teh dari di hati rumah teh memang dia masih orang wae kami wae anu rada mah di OB tanah di OB mah kebanyakan HP. Oke, sip. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi ya, kita per bulannya 5.000 untuk biaya perawatan, dan ini juga penegasan kepada semua santri agar mengoptimalisasi penggunaan kartu santri ini. Memang tahap awal itu ya, kata Diru tadi, kata Mursi, untuk proses transformasi ini sedikit banyak ada kendala, try and error, tapi di kemudian hari insya Allah bagi yang sudah menggunakan tadi ada testimoni, jadi lebih memudahkan begitu ya. Untuk nomor wali santri yang di luar negeri tidak bisa didaftarkan Cards. Iya betul, jadi untuk wali santri yang posisinya ada di luar negeri, ya seperti Singapura, itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini karena ini berbasis Play Store level nasional begitu ya. Jadi hanya bisa diinstal
instalasinya hanya bisa menggunakan nomor nasional begitu. Tapi tapi Bapak Ibu ini apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang posisinya ada di luar negeri, kami siasati itu aplikasinya bisa diinstal oleh wali asuhnya masing-masing. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu yang posisinya ada di luar negeri tinggal berkoordinasi saja dengan wali asuh, karena kan orang tua santri yang ada di pesantren itu wali asuh begitu. Jadi tetap ada koordinasi begitu. Untuk wali santri yang di luar negeri, oke. Mbak Dita bisa dilanjutkan kembali? Oke, baik Ustadz. Di sini saya lanjutkan untuk pengisian saldo cash point atau saldo wali santri. Oke, jadi Bu Bapak di aplikasinya itu silakan dibuka. Kemudian di situ ada menu cash point di bagian bawah, menu cash point. Oke, jadi untuk kegunaan cash point sendiri itu tidak hanya untuk mengisi uang saku santri ataupun bayar tagihan dan tabungan, tapi bisa juga untuk pembayaran PPOB, bisa untuk pulsa, pakai data, ataupun yang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ketika sudah diklik menu cash point, Ibu Bapak tinggal diklik lagi yang ada tulisannya beli poin. Oke, untuk sebelumnya, untuk limit cash point itu ada di 2 juta rupiah. Ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebijakan dari Bank Indonesia. Tapi misalnya Ibu Bapak itu mau menaikkan untuk limitnya, itu bisa juga. Untuk pengajuan limit, nanti tinggal diikuti untuk langkah-langkahnya. Oke, kemudian ketika tadi sudah diklik beli poin, Ibu Bapak tinggal masukkan untuk nominal yang mau diisikan. Di sini untuk nominal di atas 250.000 itu gratis biaya admin, kecuali kris itu 1% di setiap transaksinya, sama seperti yang tadi. Di sini jadi Ibu Bapak saya sarankan nanti sekalian saja untuk mengisinya, jadi biar untuk free admin. Kemudian ketika sudah memasukkan nominalnya, Ibu Bapak silakan pilih metode pembayarannya, bisa menggunakan minimarket, virtual account bank, dan yang lain. Ketika sudah dipilih, silakan Ibu Bapak ke proses. Kemudian nanti Ibu Bapak akan dilanjutkan untuk alamat web yang baru, contohnya seperti ini. Ini nanti bisa di screenshot ataupun misalnya Ibu Bapak langsung pergi ke minimarket yang bersangkutan yang tadi dipilih. Oke, ketika sudah dibayarkan, nanti otomatis saldo cash point-nya itu akan bertambah. Ataupun misalnya saldonya itu belum berubah, Ibu Bapak jangan khawatir. Di situ ada tombol refresh. Jadi Ibu Bapak kembali lagi ataupun langsung ditarik ke bawah untuk refreshnya. Oke, seperti itu untuk pengisian cash point. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Monggo Ibu Bapak. Monggo Ibu Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan pengisian cash point ini. Jadi sebagaimana yang Ibu Dita sampaikan tadi, kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengisi cash point terlebih dahulu, begitu daripada menyicil mengisi kartu santri, begitu ya, secara misal nominal 100.000, 100.000, karena itu ada biaya adminnya ya. Karena kartu digital santri saja cash point bekerja sama dengan Sendit ya Bu ya. Jadi untuk biaya admin sebetulnya tidak leluasa, tidak fleksibel sekeinginan kita. Betul ya Mbak Dita ya? Iya, betul sekali Ustaz. Ya, jadi lebih baik Bapak Ibu semuanya itu beli cash point dulu, isi cash point dulu itu untuk misalnya nafkah, uang jajan atau untuk iuran dan lain sebagainya, itu diisikan ke cash point dulu, karena kalau di atas 250.000 itu tidak ada biaya admin. Jadi kalau misalkan mau mengisi uang jajan santri, bayar uang nafkah dan lain sebagainya ya, itu Bapak Ibu misal ke Alfamaret misalnya 1 juta, itu tidak ada biaya adminnya. Betul Mbak Dita ya? Tidak ada biaya admin. 0. Jadi cukup kasih uang ke kasirnya 1 juta. Pas begitu ya. Betul ya Mbak Dita ya? Iya, betul sekali. Jadi nanti Ibu Bapak membayarnya itu sesuai dengan tulisan yang ada di invoice tadi. Jadi nanti otomatis juga masuk sesuai dengan nominal yang ingin diisikan. Seperti itu. Oke, jadi Mbak Dita, ini banyak orang tua yang panik begitu ya. Kenapa ini pending terus kenapa ini nggak masuk begitu? Kemudian kartunya nggak muncul, jadi warnanya abu terus. Nah itu, begitu Mbak Dita, kurang lebih yang terjadi di lapangan itu biasanya sih begitu itu.
Itu gimana menanggapinya Mbak Dita? Oke, baik. Untuk yang tadi, untuk kartu ketika sudah ditambahkan tapi belum ada juga, itu mungkin karena terkendala jaringan, Ustadz. Jadi nanti bisa di-refresh saja. Kemudian untuk saldonya ketika belum bertambah, itu dari kami biasanya cukup 20 menit untuk ditunggu. Biasanya nanti otomatis akan masuk. Kalaupun nantinya tidak masuk juga, itu jangan khawatir juga. Nanti bisa menghubungi kami ketika ada kendala seperti itu. Ya. Kita Bapak Ibu semuanya, kita sudah sediakan grup khusus untuk membahas kartu santri. Nanti saya akan kirimkan linknya, link grup yang fokus untuk membahas kartu santri saja ya. Dengan catatan Bapak Ibu tetap menjaga privasi, yaitu diantaranya nomor kartu dan PIN-nya itu tidak perlu di screenshot ke grup ya Bapak Ibu, karena itu kita himbau agar supaya tetap rahasia. Kang Aif, mangga raise hand. Kang Aif, ada yang mau disampaikan? Mang Aif, saya turunkan ya tangannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Mbak Dita mau melanjutkan pemaparannya? Tidak ada juga Mbak Dita. Oke, baik. Ya, berarti saya lanjutkan ya Ibu Bapak sekalian. Ya, mangga. Ini selanjutnya, berarti terus gimana nih cara bayar tagihannya kalau lewat aplikasi? Jadi di sini Ibu Bapak buka aplikasinya, kemudian di situ di berandanya itu bisa dilihat di menu tagihan. Oke, ataupun Ibu Bapak bisa scroll ke bawah, itu nanti ada statistik tagihannya yang sudah terbayar ataupun yang belum terbayar. Oke, ketika menu tagihan tadi diklik, Ibu Bapak itu bisa dilihat ada tagihan aktif dan tagihan lunas. Oke, untuk tagihan aktif sendiri itu adalah tagihan yang belum terbayar ataupun yang baru terbayar sebagian. Sedangkan tagihan lunas itu adalah tagihan yang sudah full terbayar. Oke. Jadi Ibu Bapak dipilih di bagian tagihan yang aktif, kemudian untuk jenis tagihannya tadi, contohnya di SPP. Jadi Ibu Bapak itu tinggal di checklist saja di sebelah kiri, itu juga nanti bisa dibayar secara massal. Ketika sudah di checklist, nanti Ibu Bapak dilanjutkan untuk memilih metode pembayarannya. Oke, di sini metode pembayarannya itu sama seperti yang lain, seperti yang tadi. Untuk cash point itu ada di Rp1.000, kartu juga 1.000, ataupun yang lain itu ada di 7.500. Ketika sudah dipilih, silahkan Ibu Bapak klik proses, kemudian di sini akan muncul tampilan untuk konfirmasi pembayarannya. Kemudian diklik bayar sekarang. Oke. Ibu Bapak nanti diwajibkan memasukkan PIN utamanya, kemudian akan muncul tagihan berhasilnya. Jadi Ibu Bapak nanti silakan kembali lagi untuk mengecek apakah tagihan yang aktif itu sudah berkurang, juga bisa dilihat di statistik tagihannya, di situ sudah bertambah untuk nominal yang terbayarkan. Oke. Apabila nantinya itu ada kendala, Ibu Bapak itu boleh disimpan untuk bukti pembayarannya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembayaran tagihannya, Ibu Bapak? Ya, Bapak Ibu, mangga. Barangkali ada kendala ketika pengisian saldo, boleh ditanyakan mumpung ada momennya di sini. Nah, itu ya. Jadi contohnya dari Ibu Sumiati, kalau ngecek saldo di kartu, kadang kartunya tidak muncul dan didaftar ulang lagi. Ya, itu harus di-refresh aja ya, Mbak ya. Di-refresh. Dan iya, betul. Seperti itu. Iya. Untuk kendalanya biasanya dari jaringannya. Ada batas ini nggak, Mbak, untuk install penggunaan aplikasi ini untuk wali santri? Kalau di merchant kan minimal HP-nya RAM-nya 3. Kalau aplikasi yang diinstal di orang tua ada minimal RAM-nya nggak? Oke, untuk di minimalnya dari kami cukup di 3 GB juga sih, Ustaz. Oh, sama. Iya, sama juga. Jadi yang HP-nya RAM-nya cuma 2 GB itu nggak bisa? Itu bisa, tapi mungkin ada banyak kendala ya Ustadz, dari mungkin loadingnya mungkin. Jadi kami sarankan mungkin dari 3 GB saja. Iya, punya Arya nih bergabung nih. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ini ke Mbak Dita, mumpung ada Mbak Ditanya? Ada 50 orang alhamdulillah yang bergabung dari 160, ada 50 orang, jadi sepertiganya, nanti sisanya bisa menonton di YouTube insya Allah. Insya Allah secepatnya akan diberikan linknya. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu ya, pengisian kartu santri itu sebaiknya lebih
efisien ya, lebih efisien secara biaya admin, lebih baik mengisi cash point terlebih dahulu daripada langsung ke isi kartu begitu. Soalnya kalau isi kartu langsung itu ada biaya admin 7.500 lebar. Mending isi cash point ya untuk nafkah, untuk uang jajan dan lain sebagainya, baru dari cash point itu ke isi kartu begitu. Kemudian untuk orang tua juga bisa melimit pengeluaran harian dari orang tua dari santri gitu ya, misal 10.000, 15.000 biar terkontrol gitu. Ada tutorialnya nggak, Mbak Dita, atau sepertinya nggak perlu ya? Oke, baik. Kalau dari kami untuk tutorialnya mungkin seperti itu, Us. Kurang lebih untuk yang misalnya untuk limit hariannya itu mungkin bisa kami sampaikan di chat saja mungkin. Oh iya. Ya, siap-siap. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Jadi insya Allah ya setelah sosialisasi ini semua santri pakai kartu santri, tidak ada uang cash lagi yang beredar di ini, tidak ada lagi uang cash yang beredar di pesantren untuk santri. Jadi kalau ada uang cash santri itu kita akan razia Bapak Ibu ya. Kalau ada orang tua yang memberikan uang cash secara cash ke santri, itu kita akan razia ya. Kita akan belikan batu bata untuk pembangunan pesantren. Jadi Bapak Ibu, kami tegaskan tidak diperkenankan memberikan uang cash sama sekali kepada santri. Begitu. Kalau ada tagihan, itu misalkan seperti tagihan Bomsar untuk besok aktivitas ke Karangsetra, itu kami akan tagihkan ke aplikasi. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada rezeki lebih, ada gaji, lebih baik dimasukkan saja ke cash point. Karena cash point juga bisa untuk belanja di merchant ya, di merchant yang lainnya, bisa untuk isi pulsa, isi kuota ya, bisa untuk aktivitas yang lainnya di luar ke pesantrenan. Begitu ya Mbak Dita, betul ya? Iya, betul sekali, Mas. Iya, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ditin. Halo, saya mau bertanya memberikan masukan untuk diadakannya fitur cicilan pembayaran tunggakan. Misal santri menunggak uang masuk 1 juta tapi ingin membayar dulu setengahnya, akan lebih baik lagi jika ada fitur tersebut. Terima kasih. Betul Ibu Titin, fitur ini sudah ada dan sudah bisa digunakan oleh Ibu Titin. Studi kasusnya contohnya seperti ini. Ibu Titin misalnya punya tunggakan 1 juta tapi Ibu Titin punya uangnya baru 300.000. Ada juga yang bertanya ke saya, kok ini tunggakannya besar banget? Besar banget. Jadi Bapak Ibu mohon izin untuk nafkah yang sifatnya bulanan, kami sudah tagihkan sampai nanti bulan Juni. Jadi bulan terakhir di semester ini. Jadi ditagihkannya sampai bulan akhir Juni. Karena banyak orang tua yang alhamdulillahnya itu punya rezeki lebih, ingin langsung melunasi nafkah sampai bulan Juni begitu, termasuk uang masuk dan sebagainya gitu ya. Oh, sudah bisa ya, saya belum nemu fiturnya, apakah harus diupdate terlebih dahulu? Nggak perlu Ibu, tadi tata caranya Mbak Dita bisa munculkan itu nggak? Sebagian PowerPoint yang terakhir tadi untuk pembayaran tagihan. Oke, baik, sebentar. Ini bapaknya Fuji, ini mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, Pangarsa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat saterasna Bapak. Amin. Abdi itu Cipat apa itu? Mohon Pak Garsa. Bade Tumaros mengenai keuangan santri gitu ya. Tuh karena di sini teh belum punya aplikasinya dan belum bisa langsung melalui kartu ini gitu. Nah, sementara sebelum bisa untuk mengaktifkan atau secara proses, bagaimana kalau kita transfer aja ke BMT-nya langsung, nanti BMT yang memasukin ke kartunya gimana Pak? Ya boleh, seperti itu juga sudah berlangsung Bapak, begitu iya. Sudah berlangsung. Jadi misalkan jadi ada beberapa alternatif, itu bisa langsung melalui aplikasi Cards-nya untuk pengisian kartu santrinya atau ke BMT-nya boleh. Cuman kami menghindari hal-hal yang tadi itu Pak, orang tua ngasih uang cash langsung ke anak begitu, karena kadang ada kejadian disalahgunakan, jajan di luar, beri rokok dan lain sebagainya. Mohon maaf ya disebut. Iya Pak, mohon maaf begitu. Jadi
Lebih baiknya kita pakaikan aplikasi, jadi bisa pengisian kartu santri itu bisa diisi di mana saja begitu. Atau melalui BMT juga boleh. Jadi tinggal kirim bukti transfernya. Kalau kita sudah punya aplikasi ya, iya. Upami atas gaduh aplikasi akun, nanti kartunya itu berfungsinya sama seperti m-banking atau apa gitu. Bisa kita belanja atau gimana gitu, Pak? Oh, kalau untuk kartu santri sendiri, Bapak, untuk kartu santri sendiri hanya bisa digunakan di pesantren saja, Pak. Tapi kalau aplikasi cards-nya itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti pembelian kuota, begitu, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Bisa tuh, Pak? Bisa. Kalau aplikasinya bisa, ya, aplikasi cards-nya bisa digunakan. Aplikasinya bisa, betul. Iya. Tapi kalau kartu santri itu hanya bisa digunakan di pesantren saja, Pak. Baik. Oh, iya. Jadi kita kalau menggunakan aplikasi boleh nih Pak kemana-mana juga. Ya, bisa melakukan pembayaran di itu ya untuk kuota dan sebagainya. Kan kita seolah-olah menyimpan uang di kartu itu. Iya, betul, di aplikasi, Pak, di aplikasi. Nah, di aplikasi gitu ya. Iya. Nah, terus di sana misalnya umpamanya 2 juta atau 5 juta gitu kan. Nah, kan ada lebihnya gitu kan untuk keperluan di santri. Tapi kita mau dipakai dulu misalnya pembelian kuota atau gimana boleh? Boleh, Bapak, boleh, Mangga. Bisa. Ya. Jadi ada cash point, itu saldo yang ada di aplikasi, ada kartu santri, itu adalah saldo yang ada di kartu santri, itu beda. Oh, beda ya. Tapi satu aplikasinya, Pak. Ya, bagaimana? Ya, jadi kartu santri dengan aplikasi, ada di aplikasi gitu kartu santrinya gitu. Iya, ada di dalam aplikasinya. Iya, begitu. Terus mengenai masalah ini kan ada pajaknya gitu. Apakah ada pajaknya kita setiap atau setiap transaksi dipinta pajaknya atau secara bulanan ada iuran gitu, Pak? Oh, kalau untuk perawatan ada beberapa hal. Pertama, ada biaya bulanannya 5.000 per bulan, 5.000 per bulan. Kemudian ada biaya transaksi untuk top up misalnya di Alfamart, kalau di bawah 250.000 itu 7.500. Tapi kalau di atas 250.000 itu free, tidak ada biaya admin. Kemudian misalkan ingin pengisian kartu santri dari cash point itu Rp1.000 begitu. Tapi kalau transaksi di kartu santrinya sendiri, santri jajan setiap harinya itu tidak pakai biaya admin. Jadi misal jajan ke warung 5.000, ya nggak ada biaya potongan sama sekali begitu. Iya. Tapi kalau di luar jajannya gimana, Pak? Maksudnya gimana, Bu, Pak? Misalnya kartu santri, terus dia jajannya misalnya di luar gitu, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kartu santri hanya digunakan di pesantren saja, Pak. Oh, iya. Yang lebih aman ya, Pak? Iya, Pak. Ya, ini ya ada lagi, Pak. Ya, cukup sementara itu aja, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan. Kalau misalkan anaknya ikut futsal dan mereka butuh uang cash, itu gimana, Pak? Biasanya anak-anak minta cash untuk futsal. Apakah mereka bisa ambil cash dari kartu? Baik, Ibu, seperti sebagaimana ada SIP ya di pesantren itu, buku SIP begitu ya, setiap perpulangan ada biaya adminnya. Futsal juga sama. Juga jadi kami di BMT menyediakan, jadi BMT itu seperti warung begitu, Bu, seperti warung. Misalkan anak mau jajan tapi nanti si jajannya itu jajan futsal begitu. Jadi nggak ada potongan untuk futsal. Jadi nanti si santri dapat uang cashnya melalui BMT begitu, Bu. Gitu. Jadi kalau ada anak minta uang untuk futsal begitu, itu nggak usah dikasih. Nah, itu kita komunikasinya sama BMT aja begitu. Begitu, karena kan futsal itu di kolektif ya, Bu, ya, biasanya. Jadi si anak itu kalau mau beli voucher futsal, kita sebutnya voucher futsal, itu ke BMT, saya mau ikut futsal gitu. Nah, itu nanti mengurangi kartu santrinya biasanya 10.000 begitu. Begitu. Jadi nggak perlu uang cash dari orang tua. Begitu. Ada lagi pertanyaannya gitu ya. Nah, betul, dibantu jawab oleh pihak kartu siswa digitalnya bahwa untuk menarik uang tunai untuk keperluan lainnya dari aplikasi kantin. Nah, tetapi teknis dan alurnya sesuai kebijakan dari pondok pesantren. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu,
sebetulnya santri masih bisa pegang uang cash untuk keperluan keluar pondok pesantren, misal ke pasar atau besok untuk kegiatan bomsar ya. Tapi dengan catatan untuk meminimalisir santri dapat mencairkan uang secara cash, secara masif begitu, dari pihak aplikasinya dikenakan biaya admin 2.000 setiap penarikan supaya siswa juga sedikit ngerem begitu kalau mau mencairkan uang cash. Kemudian di pesantren kami, Mbak Dita, kami informasikan bahwa untuk penarikan itu hanya di pusat saja di BMT, untuk di kantin itu tidak bisa. Begitu. Baik. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Oke, Ustadz mungkin menanggapi yang tadi, yang ketika ingin dicicil. Iya, gimana? Oke, jadi di sini ibu bapak itu bisa mencicil untuk tagihannya. Jadi yang di tagihan aktif tadi, ibu bapak tinggal checklist saja. Kemudian untuk metode pembayarannya. Untuk metode pembayaran yang ingin dicicil itu dari kami bisa melalui cash point. Jadi ketika sudah diklik pakai cash point, kemudian diproses, di situ ibu bapak itu harus memasukkan jumlah pembayarannya. Jadi nanti itu bisa diatur untuk misalnya mau bayar setengahnya dulu atau seperempatnya, itu seperti itu. Untuk yang metode pembayaran dengan Indomaret, minimarket ataupun virtual account itu tidak bisa dicicil. Seperti itu Ibu Bapak. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Ibu Bapak. tadi Mbak Dita terakhir sebenarnya itu yang maksudnya Indomaret, Alfamaret nggak bisa dicicil gimana? Tadi saya sedikit hilang fokus. Oke, baik. Jadi ketika tadi tagihan aktifnya dipilih, Ya. kemudian dipilih metode pembayarannya, ketika pakai Indomaret itu sudah otomatis Ustadz untuk nominal yang harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi tidak bisa disesuaikan dengan keinginan mau bayar berapa. Seperti itu. Yang bisa disesuaikan itu kalau cash point ya? Iya, betul. Kalau cash point ataupun kartu. Oh gitu, saya baru tahu. Jadi misalkan kalau ada tagihan itu nafkah bulanan 800.000, kemudian nominalnya kita isikan harusnya 800.000 ya. Ingin bayar 400.000, itu nggak bisa ya via Indomaret, Alfamaret? Iya, tidak bisa. Untuk yang dicicil hanya bisa menggunakan cash point ataupun kartu. Baik. Jadi sebetulnya kita mendorong Bapak Ibu semuanya untuk simpan uangnya di cash point aja ya, Mbak Dita ya? Iya, betul sekali. Selain dari biaya adminnya lebih murah gitu ya, Betul. kemudian dari pembayaran jadi lebih fleksibel lagi ya. Iya, betul sekali. Mbak Dita, saya mau nanya, ini cash point ini bisa buat bayar Alfamaret, Indomaret nggak? Kalau ShopeePay kan bisa nih ya, mohon maaf nih, ShopeePay bisa nih buat di Indomaret, di Alfamaret. Kalau cash point bisa nggak? Maksudnya gimana Ustadz? Mau diisi? Bukan top up. Jadi saya kemarin baru tahu bahwa saya jajan nggak perlu pakai uang ya, uang cash. Bisa pakai saldo ShopeePay saya, begitu tinggal barcode aja gitu ya. Nah gitu, ini cash point bisa nggak ya? Oke, untuk cash point sendiri itu dari kami hanya bisa untuk partner saja, Jadi belum bisa di lain partner. Jadi dari kami yang sudah terintegrasi seperti itu, yang sudah join saja yang bisa. Ya. Oke. Bapak Ibu, mangga ada pertanyaan nggak? Ini Mbak ditanya, mumpung lagi sibuk ini. Mumpung ada Mbak ditanya, jadi segala sesuatunya bisa di-clearkan sekarang, ya, bisa dituntaskan sekarang. Ini ada komentar yang membahagiakan ini dari Niki Morhentino, keren aplikasinya Pak, pokoknya saya ikut apapun kebijakan pondok karena itu pasti yang terbaik, amin. Terima kasih. Gitu ya, jadi sekali lagi ini aplikasi untuk penengah, untuk para santri ini anak-anak kecil yang masih kelas 7, kelas 8 yang takut sama seniornya begitu ya. Kalau diambil uangnya gitu nggak bisa ngelawan gitu, atau hilang, bingung gimana cara menemukannya, ini pakai kartu santri. Nah itu solusinya, jadi kita wajibin. Nah kalau ada uang cash kita razia ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Baik, Mbak Dita, ada lagi yang akan disampaikan? Oke, untuk dari saya sendiri kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih ke tanya jawab saja, monggo. Oh iya, Bapak Ibu, sekarang kita
masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu tuangkan keluh kesahnya, barangkali ada pertanyaan atau yang masih mengganjal di hati, dipersilahkan. Mangga, ada? Raise hand dulu. Maaf, Pak. Ya. Ya, kalau dari cash point bisa ditransfer lagi ke rekening bank apa gimana? Ya, bisa nggak? Mbak Dita, ini saya nggak bisa jawab nih Mbak Dita. Dari cash point itu bisa ditransfer lagi ke bank nggak, Mbak? Oke, dari kami mungkin untuk pindahnya dari cash point ke bank itu tidak bisa. Tapi misalnya ibu bapak itu mau pindah saldo santrinya, misalnya kebanyakan mau dipindahkan ke cash point atau kartu lain itu bisa. Jadi ibu bapak di situ ada menu pindah. Untuk pindah di situ tinggal dipilih untuk sumbernya, berarti uang saku. Kemudian untuk nominalnya itu silahkan diisi. Nanti di bawahnya itu ada pilihan nominal akan dipindahkan kemana, bisa ke cash point atau ke kartu lain. Ataupun misalnya ibu bapak dari cash point tadi itu mau ditransfer juga ke cash point yang lain. Itu bisa. Misalnya ada yang nitip, itu bisa. Itu ada di menu cash point, kemudian di situ ada menu transfer. Jadi di situ tinggal dimasukkan saja untuk nomor cash point-nya, kemudian dicek dulu apakah sudah valid, kemudian baru diproses selanjutnya. Seperti itu. Jadi maksud pindah itu bukan ke kartu rekening ya, Bu? Bukan. Iya, bukan. Jadi kan dia ada yang nanya, saya udah ngisi cash point semacam berapa harga kebesaran, cina mau dipakai dulu, cina. Jadi kalau nggak bisa ya mana lagi? Kalau ke Dana bisa nggak, Pak? Oke, baik. Kalau ke Dana e-wallet itu bisa, Bapak. Jadi Bapak itu silakan ke menu cash point tadi, kemudian di situ ada fitur e-wallet, silakan dipilih. Kemudian tinggal dimasukkan nomor HP-nya. Selanjutnya dipilih walletnya, bisa ke OVO, ShopeePay, Dana, ataupun GoPay. Itu seperti itu. Nanti akan terpotong dari nominal cash point-nya. Ada biaya adminnya nggak, Mbak? Oke, untuk biaya adminnya itu biasanya di Rp1.000. Kalau sesama e-wallet, Kalau ke Dana bisa, Pak Imron. Siap. Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan lagi barangkali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf, saya mamahnya Emeriki Febriana yang pindahan baru. Oh iya. Saya baru banget, jadi belum ngerti. Iya. Jadi saya belum download, terus kartu santrinya juga kan belum dikasih ya Pak Ustadz ya. Paling mungkin besok sambil ada acara, nanya dulu ya Pak Ustadz ya besok ya. Iya, mangga. Kartu santrinya sudah ada di saya sebetulnya, Bu, cuman belum dikasihin. Siap. Atur nuhun Pak Ustadz. Iya, sami-sami Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin. Oh iya, kalau misalkan kartunya hilang, atau hilang, rusak, itu tidak bisa digunakan, itu bisa dibuat baru lagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak ada alasan lagi sebetulnya santri pakai uang cash gara-gara kartunya hilang. Kalau kartunya hilang, itu bisa dibuatkan 1 hari bisa langsung jadi. 1 hari bisa teratasi, 1 hari pun jadi begitu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Saya kendala teknis di lapangan. Tadi kalau kartu tidak muncul, tinggal di-refresh saja, begitu ya. Kalau 2 HP, 1 kartu tidak bisa, tapi 1 HP beberapa kartu bisa, gitu. Nah, ini ada juga salah paham Mbak Dita. Ada PIN aktivasi, ada PIN utama. Nah, itu bingung itu orang tua. Ada PIN aktivasi, ada PIN. Jadi di sini untuk PIN aplikasi atau PIN utama itu adalah PIN-nya Bapak Ibu. Jadi PIN itu nanti digunakan ketika untuk konfirmasi pembayaran ataupun ketika login pertama di aplikasi. Kemudian untuk PIN kartunya sendiri itu nanti digunakan hanya untuk jajan di kantin dan juga ketika menambahkan kartu. Jadi itu sebenarnya bisa disamakan biar tidak bingung. Itu ada di aplikasinya, di aplikasi cards, kemudian di menu akun, ibu bapak itu bisa ubah PIN utama. Di situ tinggal, bisa. PIN utamanya yang lama diganti, mungkin mau disamakan dengan PIN kartunya, itu bisa tinggal konfirmasi 2 kali untuk penulisannya, baru kemudian disimpan. Ataupun misalnya mau kartu santrinya yang mau kartu santrinya yang mau disamakan, itu juga bisa. Di sini di beranda tadi di bagian kartu, di situ ada pengaturan.
kemudian di situ ada ubah PIN kartu. Tinggal dimasukkan PIN lamanya, baru kemudian konfirmasi 2 kali untuk PIN barunya, seperti itu. Ya, kebayang. Baik, Pak Dita, saya mau nanya, ini dari admin pesantren ini yang mengeluh. Oke. Jadi kalau ada kendala di lapangan, itu santri jajan, kemudian ketika di scan barcode-nya, PIN salah, ya, incorrect begitu ya.